Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kita sebagai insan yang beragama tidak bosan-bosan kita memanjatkan puja dan syukur. Kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apabila ada keluarganya yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang saya hormati kepada sesepuh RW RT 4, kepada di sini ada wakil ketua RW Bu di RT 4, kepada Pak Soleh wakil ketua RW 2, biar masyarakat tahu kenapa ada wakil. Sebenarnya tidak baru ada kopi tidak ada wakil. Waktu saya pertama dilatih sama Pak Lurah, kami sampaikan Pak Lurah, saya masih tentara aktif. Suatu saat bisa dinas operasi ke Papua kemanapun, saya tidak mau warga saya minta tanda tangan susah. Makanya saya bentuk, saya mengizinkan ketua 1 itu Pak Yuli sekretaris, bisa tanda tangan Pak Yuli, bisa tanda tangan wakil saya Pak Soleh, tapi stempel tetap di RW. Alhamdulillah disetujui. Jadi saya kepinginnya 1 kali 24 jam warga saya bisa, nggak harus ke saya. Dan itu sudah di ACC sama Pak Kepala Desa. Alhamdulillah itu berjalan. Ada yang minta tanda tangannya Pak Soleh ya? Ada, alhamdulillah berarti sudah berjalan. Mungkin ada warga yang belum tahu. Jadi nggak harus nyari saya, mohon maaf. Saya kadang-kadang 3 hari di luar, kadang-kadang di rumah seminggu. Nah itu fungsinya saya membentuk wakil. Kemudian kepada Bapak Ketua RT, alhamdulillah Pak Ketua RT semangat ini saya ajak latihan bela diri. Mas ya, sama ini udah pas sekarang. Serta sama pengurus RT, kepada Pak Ustadz, kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara malam ini. Alhamdulillah ini acara halal bihalal. Sebelumnya saya beserta keluarga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin banyak kata-kata saya, banyak tindakan saya yang tidak berkenan di RT 4. Selaku manusia saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian yang saya sampaikan di sini ada beberapa hal biar mungkin selama ini kan sekilas di WA. Alhamdulillah kita program kita sebelum saya ditembak dari panitia tak bikin program dulu Pak. Nanti biar saya ditanya Pak. Kita membentuk, mohon maaf ini untuk latihan bela diri Mas Andri, saya terima kasih banget ya. Tujuan saya di daerah kita ini sangatlah rentan. Sempat di depan kita ya kan sampai yang dibacok ya Pak ya, sama geng motor ya. Daerah kita itu daerah geng motor. Pernah di tempat saya di Kaliun Jatiwangi kami nangkap 17 orang Tambun semua. Itu perang sama FBR sana. Usia 15-16 saya itu sedih ya kan. Nah, bagaimana saya caranya untuk merekrut anak-anak muda? Dulu sudah pernah ya Pak ya, ada bela diri Pak ya. Bela diri apa aja pastinya menyampaikan pasti baik ya Pak ya. Enggak ada yang jelek. Tujuan saya kepingin biar anak-anak itu kumpul, bagaimana biar nggak nongkrong menghilangi ya yang narkoba, yang geng motor. Tapi memang susah Pak ternyata Pak, susah sekali. Padahal kami sampaikan kalau di tempat kita tuh masuknya rayon Kepindah ya Mas. Rayon Kepindah rantingnya Tambun Selatan. Dan alhamdulillah saya di sini paling tua kan di Tambun Selatan. Ya, jadi target saya anak-anak seusia SD SMP untuk pertandingan. Alhamdulillah hari ini SEA Games dari kita ada 2 yang dapat emas. Yang itu yang kami harapkan. Bukan hanya ngumpul-ngumpul, bukan hanya latihan ya. Tapi kalau tidak ada dalam hati nurani untuk ikut latihan, saya yakin kan. Anak saya aja juga keluar, yang bisa teriak. Saya tidak mau memaksakan. Yang penting tujuan saya biar anak-anak tidak ngumpul yang tidak benar. Kemudian latihan olahraga di situ menjadi arah atlet. Ada RT 5 yang 2 orang.
juara SD yang cowok yang satu, yang ada anaknya Pak Eko. Kita khusus didik untuk atlet SMP sama SD. Saya berusaha untuk tetap mensupport. Kemudian yang kedua, alhamdulillah itu lapangan voli sudah jadi. Kita berusaha berjuang, ya walaupun perjuangan butuh benar-benar luar biasa Pak. Ini nanti mudahan benar kata Pak RT tadi masa baktinya sampai bulan September ya Pak. Saya berarti November Pak, selesai gaji Pak. Jadi ternyata begini Pak, saya nggak ada Pak Nabil. Saya pertama kali masuk begitu jadi RW saya menghadap Pak Kepala Desa. Saya nanya Pak, mohon izin dukungannya untuk warga Kominda. Pesan beliau cuma satu, Pak, tolong ketua RW-nya aktif ke desa. Karena saya malu rumah saya di sini mau ngeluarin anggaran. Tapi kalau RW-nya nggak aktif, saya ditegur sama RW yang lain. Nah, sampai kemarin itu dia tidak berani merasa nggak enak sebenarnya. Rumah saya di sini, tapi tidak pernah membangun di pemerintah. Akhirnya kita mencoba untuk tetap hadir seperti apa. Ternyata Pak Musrembang, saya mau nanya Pak Sofian, sesepuh saya, dulu Musrembang yang dulu seperti apa? Apa nggak pernah ada? Apa seperti apa? Pak Teguh kalau yang biasa ikut. Pernah Pak Teguh, kalau nggak salah sekali. Ternyata Pak begini Pak, nanti mudah-mudahan kalau yang ganti saya sudah ada jalur Pak. Kalau pengajuan kita proposal itu, kita ada 58 RW Pak. Jadi kalau proposal setiap RT mengajukan 10 proposal, misalkan jalan, misalkan got, misalkan dan lain-lain, kali 58 RW, itu udah segini loh Pak ininya proposalnya. Apa mungkin diambil semua? Tidak mungkin. Paling hanya orang-orang tertentu yang dekat sama dia. Titipannya ini, titipannya ini dibawa ke atas ke kecamatan. Kalau nggak dikawal dari kecamatan berapa kali kecamatan hilang lagi Pak. Belum sampai DPRD hilang lagi kalau nggak dikawal. Ternyata seperti itu. Wah ini luar biasa nih. Akhirnya saya tanya Pak, waktu itu ada wali kota Pak mau izin bagaimana caranya proposal kami yang setiap tahun numpuk ini di ACC dari atas. Jawabnya satu, Bapak harus mencari hubungan dengan DPR di atas. Oke, berarti harus tahu kita kan. Setelah itu nanya Pak, ini ada waktu 2 hari untuk Bapak pengajuan usulan Bang. 2 hari gak sempet kita bikin proposal. Saya ngadep Pak Karto, Pak tahu Mas saya bikin proposal. Waduh, saya akhirnya lari ke RT 5 Pak. RT 5 itu Pak Manulang. Sampai pun beliaunya Pak mohon izin tolong dibantu saya musrembang itu gimana. Saya datang ke Pak RW, saya yang datang Pak pengajar. Ternyata dikasih 2 hari, dipotong sehari, nggak sanggup. Wah nggak bisa jalan, sampai kapan kita mau dibangun? Akhirnya saya ngajak istrinya Pak Lurah, Mas gimana caranya saya bisa tetap mengajukan, karena pengajuan tahun ini keluarnya tahun depan. Akhirnya di sana saya sudah dari namanya Pak Ucok Pak. Wah saya tak uber namanya Pak Ucok. Dikasih berkas Pak ini loh Pak caranya, tapi waktunya hanya 1 hari. Luar biasa ya Pak. Akhirnya saya Pak Ucok tak jemput Pak Ucok datang ke rumah saya, mau apa kambing guling. Emang harus seperti itu ternyata di Indonesia Pak. Emang harus seperti itu, harus dikawal. Datanglah ke rumah saya. Pak, biasanya Pak RW itu datang ke rumah saya Pak, bukan saya datang ke Pak RW. Mohon maaf Cok, saya tentara saya nggak mau datang ke rumah kamu. Tadi guyon maksud saya. Begitu saya panggil Pak Manulang, Pak belum jadi Pak, udah Pak. Bapak ajunya Pak, sumur apa itu? Sumur satelit, jalan utama tetap aju. Ternyata yang keluar hanya 1. Sumur satelit ya Pak ya. Yang saya ajukan di RW sana ternyata turun di sana ya yang penting turun Pak. Dan itu pun mulai prosedur Pak. Begitu dia turun kita nggak dikasih tahu. Begitu mau bangun nggak dikasih tahu. Begitu Pak RT datang, kok nggak ngomong-ngomong kita.
Kalau saya tegur, nanti nggak akan jadi. Tak biarin dulu sampai jadi. Begitu sudah jadi, dia pengajuan anggarannya kurang lebih 200 juta. 200 juta tadi. Dia ngadep ke Pak Lurah tanpa izin RT RW. Ditolak sama Pak Lurah, bahkan ngadep RT RW. Ngadep ke saya, ya mohon maaf, sampai dalam aja nggak ngomong-ngomong kita. Saya ditegur Pak Kepala Dusun waktu itu. Enggak saya tanda tangan. Saya minta kamu tuh bosnya, kontraktornya atau utusan. Ternyata hanya utusan. Tahun 95 sudah menempati rumah ini, belum ada listrik, saya masih nyambung ke rumah Pak Senan. Ya, nah, cuman saya ingin bertanya ke Pak RW ini, ya, kira-kira program yang terdekat, ya, utama apa untuk warga, khususnya saya, ini Pak, kalau saya cerita, saya dari tahun 95 tadi belum pernah kebanjiran. Oke, di sini. Ya, ya. Hujan berapapun nggak pernah, kecuali memang sungai meluap ya. Ya, semuanya kena memang. Dan kebetulan memang rumah saya paling rendah ini Pak. Paling rendah. Nah, gimana Pak tanggapan Pak RW dengan kondisi tadi ya? Dan kalau saya lihat tadi banyak program-programnya Pak RW bangun fasilitas-fasilitas umum ya. Nah, kalau saya sih ininya di depan itu loh Pak, di depan jalan utama masuk pemerintah itu jorok sekali ya, berlubang dan seterusnya. Nah itu bagaimana itu tanggapan Pak RW? Nah silakan. Oke, terima kasih Pak ya. Yang pertama waktu masalah banjir Pak ya, masalah banjir dari sana Pak ya. Waktu musrembang pertama di sana ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota kumpul. Mohon maaf saat dulu waktu itu memang sengaja pakai dinas karena biar kalau nggak pakai dinas dikecilin ya. Hanya sambutan 2 orang. Waktunya habis 2 menit saya ngatur Pak. Mohon izin Pak Wali Kota berikan waktu saya 1 menit. Saya berdiri Pak. Oh iya Pak, dari Auri Pak. Saya berdiri di sini bukan sebagai Auri Pak, sebagai ketua RW 16 Koprindak Pak. Saya setiap ini permasalahannya setiap hujan, saya sama istri saya itu pakai payung Pak, lihat. Hujan enggak, banjir enggak. Saya minta solusi Pak. Karena saya ingin, terus gimana Pak dari jawaban Pak Camat? Bagaimana kalau sudah dibuang kemana Pak Camat? Saya minta 1 diturap, 2 dikeruk sungai itu. Nah kemarin begitu habis itu Pak, jarak seminggu kita sudah Pak ya dikeruk Pak ya, sudah dikeruk ini Pak. Apabila 5 tahun ini nggak banjir nih Pak, itu yang pertama. Yang jalan utama Pak, kemarin sudah diukur ya Pak. Ini ya Pak, kami harus menghadap ke DPRD. Karena saya ngadep Pak Lurah, Pak, kami ini DPRD, saya menghadap, mohon maaf, tidak atau apa partai apa yang penting bagi saya yang bangun. Dari kemarin dari sahabat ini, mudah-mudahan rencana Agustus ini turun Pak. Mudah-mudahan. Amin, amin. Mudah-mudahan. Ya. Kami terus harus kalau misalnya diukur tidak dikawal Pak, tidak turun Pak. Harus kita mendekat terus. Ya, mudah-mudahan ini Agustus terus. Jadi yang terdekat adalah jalan depan ya Pak ya. Ya. Oke, jadi dan tadi mengenai banjir sudah 5 tahun aman saat ini 5 tahun ini ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Namun itu tadi Pak, saya kalau tidak keluar di sungai ini, nah saya sampai kotor perasaan gitu Pak ya. Kenapa ini kok saya masih terbanjir gitu ya? Takutnya memang sistem saluran tadi dirubah atau bagaimana. Nah itu gimana tanggapan Pak? Oke Pak, musrembang yang sekarang yang saya ajukan 16 titik. Karena saya pikir ini kan musimnya kampanye 2024. Nanti turunnya di 2024 Pak. Yang saya ajukan 1 tetap taman di RT 2 sana sama RT 5 tetap, lapangan voli sudah, drainase seluruhnya full. Jalan utama dari jalan belakang lingkar dari 1 sampai 5 full Pak. RT 3 gangnya masih 1, 2, 3 yang belum dicor. Kemudian lampu kami ajukan ada 16 titik Pak. Kami ajukan ya, mudah-mudahan masa kampanye ini turun semua harapan kami. Amin, Tapi amin. kami sudah berusaha untuk ini Pak ya. Untuk berusaha seperti apa nanti kalau turun dan tidak tetap kita dukung. Baik, ditunggu ya Pak ya Oh, tadi jalan dan antisipasi banjir. Siap. Oke, terima kasih Pak RW, terima kasih sekali lagi. Tolong
Sedikit kena dosa. Oke. Dua-duanya. Dibagi-bagi kan Pak? Dibagi-bagi. Mudah-mudahan program tadi yang terdekat Siap. bisa terlaksana. Saya tunggu. Terima Amin. kasih. Siap, terima kasih Pak. Ya. Oke. Sudah Pak? Sudah. Siap, siap. Oke. Berikutnya tentunya sebagai inti dalam acara silaturahim kali ini, saya mohon kesediaan Ustaz Abudin untuk menyampaikan tausiahnya tentang makna silaturahim sekaligus doa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh sudah ngantuk? Kalau udah ngantuk nggak usah lama-lama Bu ya. Paling 5 menit. Karena waktunya jam 8 dulu kan di Taman Turi Tendana. Sama kayak gini. Nanti doa makan terus kita makan terus pulang. Baik. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasna'ul hazana ila sifata. Yang saya muliakan Pak RW, Bapak Suroso, para sepuh RT 04 RW 16, Pak RT, seluruh warga, Bapak Ibu yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang cerah ini. Tadi sore diguyur hujan, sama WA Pak RT, Pak jadi nggak halal bihalal di gedung mana ya? Kalau di bulan tadi belum subuh. Alhamdulillah terang. Mudah-mudahan ini pertanda keberkahan. Amin. Silaturahmi kita semakin akrab warga, seluruh warga RT 04 bersama pengurus RT dan pengurus RW. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena halal bihalal, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tatkala selesai yang Ramadan, bukan kemudian mohon maaf lahir batin, kosong-kosong dulu, bukan. Tetapi kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, doa yang sangat indah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bikhair. Semoga Allah mengabulkan amaliyah-amaliyah kita, ibadah-ibadah kita selama sebulan Ramadan, dan kemudian kita dalam keadaan baik selama setahun yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'amin wa antum bil khair minal 'aidin wal faizin. Kemudian
Silaturahim ini sangat penting dan sebetulnya silaturahim dalam di Indonesia ini sudah diserap. Tapi saya sebetulnya tidak akan membahas silaturahim. Saya tertarik bagaimana menyampaikan hadis yang pernah saya sampaikan di warga ini karena ini ada Pak RW juga. Mudah-mudahan sebagai penguat bagi kita. Hadis yang disampaikan disabdakan oleh Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan satu kaum, apabila Allah menghendaki kebaikan satu komplek, apabila Allah menghendaki kebaikan satu RW, apabila Allah menghendaki kebaikan satu RT, kata Rasulullah SAW, wala alaihim ulama'ahum, maka dijadikan pemimpin di antara mereka adalah ulama. Ulama itu orang yang lembut, orang yang bijaksana, orang yang bisa adil, orang yang bisa diteladani. Pemimpin bukan karena pendidikannya tinggi, pemimpin bukan karena yang paling kaya, pemimpin bukan karena yang paling tua, pemimpin bukan karena yang berisi ototnya, tetapi helm di dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, pemimpin itu yang paling bijaksana di antara mereka. Yang kedua, wa qadha bainahum ulama'uhum, dijadikan pemutus perkara di antara mereka orang yang alim di antara mereka, orang yang berilmu di antara mereka. Orang kalau bahasa Arabnya alim, ulama. Tetapi kalau bahasa kita mungkin para orang yang berilmu, punya kapasitas, punya kredibilitas. Yang ketiga, waja'al mala fi sumahaihi, dan dijadikan harta di tangan orang-orang yang dermawan di antara mereka. Jadi kalau satu kaum, satu komunitas, satu masyarakat, satu bangsa ingin dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini penting untuk kita wujudkan. Satu, pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana. Yang kedua, orang-orang yang pintar terlibat di dalamnya. Yang ketiga, orang-orang yang kaya dan dermawan. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu biqaumin syarran," apabila Allah menghendaki keburukan satu kaum, wala alaihim sufaha'ahum, maka dijadikan sufaha. Sufaha itu orang yang jelek, jelek karakternya, jelek akhlaknya, mungkin peminum, pezina, pemabuk, koruptor, penipu, dijadikan pemimpin di antara mereka. Jelek, bukan jelek wajahnya, jelek karakternya. Wa qadha bainahum juhalahum, dijadikan juhala. Juhala itu orang-orang yang bodoh, menjadi pemutus di antara mereka, pemutus perkara di antara mereka. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim, dan dijadikan harta di tangan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit di antara mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat menjadikan satu komunitas, satu kaum, satu masyarakat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tiga hal. Satu, pemimpinnya baik. Alhamdulillah, insyaallah RT RW kita orang yang baik. Amin. Amin. Yang kedua, wa qadha bainahum ulama'uhum, orang-orang yang pintar. Tentang pendidikan ditanyakan kepada, di sini ada Pak Bambang Soeharno,
ada Pak Joko. Di RT ini saja banyak orang-orang yang punya kapasitas. Apalagi di RW di Koperindak sebetulnya orang-orang yang punya kapasitas banyak. Mungkin mereka diam hari ini. Orang-orang yang alim di bidang